Di abad ke-20, teori evolusi telah terbantahkan tidak hanya oleh biologi molekuler, tapi juga oleh paleontologi, yakni ilmu tentang fosil. Tidak ada sisa fosil yang mendukung evolusi yang pernah ditemukan dalam penggalian yang dilakukan di seluruh penjuru dunia. Fosil adalah sisa jasad makhluk hidup yang pernah hidup di masa lampau. Struktur rangka makhluk hidup yang tubuhnya dengan segera terlindungi dari sentuhan udara dapat terawetkan secara utuh. Sisa rangka ini memberi kita informasi tentang sejarah kehidupan di bumi. Jadi, catatan fosillah yang memberikan jawaban ilmiah terhadap pertanyaan seputar asal-usul makhluk hidup. Teori evolusi menyatakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari satu moyang yang sama. Menurut teori ini, kemunculan makhluk hidup yang begitu beragam terjadi melalui variasi-variasi kecil dan bertahap dalam waktu yang sangat lama. Teori ini menyatakan bahwa awalnya makhluk hidup bersel satu terbentuk, yang selama ratusan juta tahun kemudian berubah menjadi ikan dan hewan invertebrata yang hidup di laut. Ikan-ikan ini kemudian diduga muncul ke daratan dan berubah menjadi reptil. Dongeng ini terus berlanjut dan sampai pada pernyataan bahwa burung dan mamalia berevolusi dari reptil. Seandainya klaim ini benar, mestinya terdapat sejumlah besar spesies peralihan yang menghubungkan satu spesies dengan yang lainnya. Misalnya, jika reptil benar-benar telah berevolusi menjadi burung, maka makhluk separuh burung, separuh reptil dengan jumlah berlimpah mestinya pernah hidup di masa lalu. Dan makhluk transisi ini mestinya memiliki organ dengan bentuk yang belum sempurna atau tidak lengkap. Darwin menamakan makhluk hipotetis ini sebagai bentuk-bentuk transisi antara. Ia sadar bahwa agar teorinya terbukti benar, sisa peninggalan bentuk transisi harus dapat ditemukan dalam catatan fosil. Dalam The Origin of Species, ia menulis, "Jika teori saya benar, beragam bentuk peralihan yang tak terhitung jumlahnya, yang menghubungkan dengan sangat dekat semua spesies dari grup yang sama, sudah sepatutnya ada. Karenanya, bukti keberadaan awal mereka dapat ditemukan hanya di antara sisa-sisa peninggalan fosil. Namun, Darwin sadar bahwa catatan fosil tidak berisi bentuk-bentuk peralihan hipotetis ini. Inilah mengapa ia menyediakan satu bab khusus untuk membahas hal ini dalam bukunya dan memunculkan pertanyaan membingungkan ini. Jika spesies memang berasal dari spesies lain melalui perubahan sedikit demi sedikit, mengapa kita tidak melihat bentuk-bentuk peralihan dalam jumlah tak terhitung dimanapun? Karena teori ini mengharuskan adanya bentuk-bentuk peralihan dalam jumlah tak terhitung. Mengapa kita tidak menemukan mereka terkubur dalam jumlah tak terhitung dalam kerak bumi? Darwin berpendapat bahwa bentuk-bentuk antara ini akan ditemukan seandainya catatan fosil dikaji lebih teliti. Evolusionis yang meyakininya lalu meneliti lapisan-lapisan geologis di seluruh dunia selama 140 tahun dan mencari fosil-fosil yang hilang ini. Segala usaha ini berakhir dengan kekecewaan mendalam. Bentuk transisi yang diramalkan Darwin masih saja berupa khayalan kosong belaka. Paleontologis asal Inggris, Derek Asher, mengakui fakta ini meskipun ia sendiri seorang evolusionis. Jika kita mengamati catatan fosil dengan teliti, apakah pada tingkat ordo atau spesies, maka yang selalu kita dapatkan bukanlah evolusi bertahap, tapi ledakan tiba-tiba satu kelompok makhluk hidup disertai kepunahan kelompok yang lain. Lapisan tertua bumi, tempat masih ditemukannya fosil makhluk hidup adalah lapisan Kambrium, yang diperkirakan berumur 500 sampai 530 juta tahun. Di lapisan-lapisan lebih tua dari Kambrium, tidak terlihat adanya fosil makhluk hidup apapun kecuali sejumlah kecil organisme bersel satu. Di zaman Kambrium, banyak spesies beragam muncul bersamaan secara tiba-tiba.
lebih dari 30 spesies invertebrata seperti ubur-ubur, bintang laut, trilobita, dan bekicot muncul serentak secara tiba-tiba. Makhluk hidup ini memiliki sistem tubuh yang kompleks seperti sistem sirkulasi dan juga organ-organ sangat kompleks. Misalnya, mata trilobita tersusun atas ratusan sel-sel yang menyerupai sarang lebah. Masing-masing memiliki sistem dua lensa. Ini adalah keajaiban desain. Ini adalah mata pertama yang ada di muka bumi, yang dengan telak menggugurkan klaim Darwinis yang menyatakan bahwa kehidupan berevolusi dari yang paling primitif ke bentuk lebih kompleks. Di samping itu, struktur mata trilobita yang menyerupai sarang lebah masih ada sejak 530 juta tahun lalu hingga kini tanpa perubahan sedikit pun. Serangga modern seperti lebah dan capung memiliki struktur mata sama seperti trilobita. Menurut teori evolusi, spesies berevolusi dari bentuk yang telah ada sebelumnya. Namun, tidak dijumpai bentuk kehidupan kompleks lain yang diketahui pernah ada sebelum trilobita dan spesies lain dari zaman Kambrium. Spesies-spesies zaman Kambrium muncul bersamaan secara tiba-tiba tanpa nenek moyang. Pendukung teori evolusi terkenal, ahli zoologi asal Inggris Richard Dawkins, mengemukakan pengakuannya tentang masalah ini. Seolah-olah spesies zaman Kambrium ditempatkan di sana begitu saja, tanpa sejarah evolusi. Situasi ini menggugurkan teori evolusi dengan telak, sebab Darwin telah menulis dalam bukunya The Origin of Species. Jika beragam spesies yang berasal dari genera atau famili yang sama benar-benar telah memulai kehidupan secara bersamaan, maka fakta ini akan berakibat fatal bagi teori perubahan dengan modifikasi perlahan melalui seleksi alam. Pukulan mematikan yang dikhawatirkan Darwin ini berasal dari zaman Kambrium, yakni bagian paling awal dari catatan fosil. Di semua lapisan fosil setelah zaman Kambrium,